Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabarnya di seluruh penjuru Indonesia pada hari ini? Meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan. Halo, saya Aldi Ambopai, saya berasal dari Nias. Tugas saya adalah sebagai desain sketsa di dalam tim lingkungan. Halo guys, nama saya Rusli Reddy, saya dari Sulawesi. Dalam tim lingkungan, saya bertugas sebagai pendataan dan pengadaan bahan. Halo guys, saya Istunenotek dari NTT. Saya sebagai pimpinan proyek dalam tim lingkungan. Perkenalkan, nama saya Hendrik Daniel, asal dari Sulawesi Barat. Saya ditugaskan sebagai tim pelaksana di dalam tim lingkungan STT SAPPI. Halo guys, perkenalkan nama saya Otot Nego, berasal dari Sulawesi Barat. Saya ditugaskan dalam lingkungan sebagai keuangan. Halo guys, perkenalkan nama saya Meli, saya berasal dari Sulawesi Tengah. Saya sebagai mentor di tim lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Poe dari Nias. Saya ditugaskan sebagai dokumenter dalam tim lingkungan. Ya, perkenalkan nama saya Rusliadi, saya berasal dari Sulawesi Barat, Mamuju Kalumpang. Saya dalam tim lingkungan bertugas sebagai publikasi. Bagaimana kabarnya di seluruh penjuru Indonesia pada hari ini? Meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 tahun ini tidak menghalangi kita untuk terus berkarya. Berkat daripada COVID-19 pada tahun ini adalah karya kami dan kreativitas kami bersaluran melalui kegiatan PPK yang dilaksanakan oleh STT SAPPI, dan khususnya kami bagian tim lingkungan membantu STT SAPPI untuk memperindah lingkungan. Melalui PPK ini, PPK membentuk beberapa tim yang diantaranya adalah lingkungan, dan melalui lingkungan ini kami menjalaninya selama kurang lebih 5 minggu, dan begitu banyak manfaat, berkat, dan juga pelajaran baru yang kami dapatkan. Melalui tim ini, saya dan kami semua dalam tim lingkungan bukan saja hanya bisa bekerja, tetapi juga harus bisa berkolaborasi dengan teman dalam satu tim. Dan yang paling penting adalah keintiman dan kedekatan kepada Tuhan harus dijaga. Shalom semuanya. Apapun yang Tuhan izinkan dan apapun yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan apapun yang Tuhan izinkan kita alami dan kerjakan, saya percaya ada maksud tujuan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita semua, dan di dalamnya kita banyak belajar. Nah, kami dari tim PPK lingkungan ada 3 proyek yang kami lakukan. Yang pertama, Taman Melingkar, yang kedua, Taman di samping Aula Baru, dan yang ketiga, tempat sampah. Dari ketiga proyek ini ada 2 yang terlaksana dengan baik, yaitu Taman Melingkar dan Taman di samping Aula. Sedangkan tempat sampah tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada 2 pertimbangan. Yang pertama, waktu yang tidak memungkinkan, dan juga dana yang tidak mencukupi. Bahan-bahan yang dibutuhkan cukup banyak, dan pertimbangan salah satunya karena tempat sampah ini diadakan untuk waktu yang cukup lama, dan hal ini melalui pertimbangan ini maka tempat sampah tidak dapat dikerjakan, tapi dibersihkan saja. Proyek pertama kami adalah mengurus Taman Melingkar. Kenapa Taman Melingkar ini dipercayakan kepada kami? Karena ada beberapa hal yang membuat Taman Melingkar ini harus dipercayakan kepada tim lingkungan. Nah, yang pertama yaitu Taman Melingkar ini awalnya tidak banyak pengunjung karena disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak bersih sehingga tidak menarik perhatian orang untuk datang mengunjungi. Yang kedua itu banyak nyamuknya, sehingga banyak orang mengatakan bahwa Taman Melingkar itu seperti taman yang angker. Itu yang menyebabkannya, sehingga anak-anak tidak ada yang mau datang berkunjung atau nongkrong di Taman Melingkar. Ketika taman ini sudah dipercayakan kepada kami, tim lingkungan, maka kami mulai mengumpulkan pendapat dan menyatukan pikiran kami. Apa yang harus kita lakukan di dalam taman ini? Apa yang harus kita kerjakan di dalam taman ini supaya taman ini menjadi indah seperti yang kita bayangkan, yaitu Taman Melingkar. Nah, kami mulai merapikan bersama dengan tim
dan menambahkan lampu penerang untuk penerangan pada malam hari, dan kami menambahkan beberapa bunga supaya taman ini terlihat lebih indah lagi. Dan juga tidak lupa kami menggunakan botol bekas sebagai wadah untuk tempat menanam tanaman yang disebut tanaman gantung. Selain daripada itu juga kami menambahkan sentuhan warna sehingga membuat orang tertarik dan taman ini bisa lebih berwarna. Dan juga barang bekas seperti handuk yang dijadikan pot untuk menanam bunga, dan yaitu kursi dan meja untuk tempat nongkrong, minum kopi, dan bisa juga digunakan untuk tempat curhat. Dan hasilnya sangat memuaskan, sehingga banyak orang memberikan komentar positif tentang Taman Melingkar. Yang dulunya dibilang Taman Melingkar adalah taman yang angker, tetapi sekarang tidak seperti itu lagi, sehingga taman ini membuat banyak pengunjung. Jadi hampir setiap sore taman ini mempunyai pengunjung, yaitu mahasiswa STT SAPT untuk datang nongkrong di Taman Melingkar. Halo, proyek kedua kami di tim lingkungan adalah berada di samping aula baru, di mana lokasi ini dulunya adalah suatu kandang ayam dengan kandang bebek. Dan ketika kami memulai proyek di tempat ini, lahan ini merupakan suatu lahan yang kosong, yang tak terurus, penuh dengan rumput dan bahan-bahan bangunannya bertumpuk di lokasi di tempat ini. Melalui kerjasama dan kolaborasi dari tim lingkungan STT SAPPI, sehingga kami berusaha mengeluarkan ide-ide inovatif, ide-ide yang kreatif, sehingga kami mencoba membuat satu desain yang menurut kami itu sudah sangat indah yang akan kami terapkan di tempat ini. Tetapi ketika kami mengajukan kepada pihak, yaitu kepada yayasan, ternyata ada masukan yang diberikan kepada kami yang pertama. Setelah itu kami mencoba, setelah ada masukan dari yayasan, kami mencoba membuat desain yang kedua kalinya. Dan ketika desain itu selesai, kami kembali mengajukan kepada pihak yayasan, dan pada pengajuan kedua ini ternyata masih ada perubahan. Dan hal itu tidak membuat kami untuk menyerah, kami tidak membuat kami untuk patah semangat, tetapi kami terus semangat bersama dengan anggota tim, saling mendukung satu dengan yang lain, mengeluarkan ide dan kerjasama yang baik, sehingga kami mencoba mendesain kembali dan kami coba menerapkan di tempat ini. Seperti yang kita lihat di belakang saya, di sini ada tulisan yang sangat indah. Latarnya dan tulisan kita bisa melihat bahwa begitu sangat indah kita lihat. Dan ternyata marmer ini kami ambil dari bekas-bekas dari pabrik yang ada di sekitar Jawa ini. Jadi sebenarnya marmer ini sudah siap untuk dibuang, tetapi kami mencoba untuk mendesain sehingga seperti yang kita lihat, menciptakan suatu keindahan yang kita bisa nikmati secara bersama-sama. Selanjutnya paving ini juga dari bekas bangunan yang sudah siap untuk dibuang karena kelihatannya tidak ada gunanya. Tapi kami berusaha untuk mencoba memasang dan menyatukan sehingga seperti yang kita bisa lihat sekarang, sangat indah dan sebenarnya siap untuk dibuang, ditumpuk dan tidak ada artinya, tetapi kami mencoba untuk menciptakan sesuatu yang sangat indah. Kemudian selanjutnya ini seperti yang kita lihat, ini dari bambu yang ada di sekitar kampus STT/SAPPI yang sangat mudah didapat. Bambu ini adalah bambu hitam, seperti yang kita lihat ini adalah bambu hitam. Kami mencoba mendesain, menyatukan sehingga seperti yang kita lihat sangat baik. Dan kemudian ini ada kerikil-kerikil, ini juga bisa kita dapatkan di sekitar kampus, sangat mudah kita dapatkan. Seperti di daerah-daerah, di tempat-tempat lain, ada di sungai-sungai yang begitu banyak yang kita bisa manfaatkan untuk menciptakan suatu keindahan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya di sini juga ada tempat duduk yang seperti yang kita bisa saksikan dan kita bisa lihat begitu indah. Dalam hal ini, tempat duduk ini kami berusaha bersama dengan anggota tim. Kami harus menggotong dari belakang. Ini adalah bekas potongan kayu yang ada di belakang. Kami bekerja sama dengan sekuat tenaga
menggotong kayu ini sehingga sampai di tempat ini. Dan setelah sampai di tempat ini, tidak langsung kami gunakan begitu saja, tetapi ada satu proses seperti kami harus membelah, meluruskan dengan memakai alat-alat tradisional yang sudah tidak difungsikan lagi pada zaman ini. Dan hasilnya seperti yang kita lihat pada saat ini sangat memuaskan. Bagi kami, tim lingkungan itu merupakan satu kelegaan bagi kami, sukacita bagi kami ketika kami bisa melihat hasil karya dan kerja keras kami selama ini ternyata tidak sia-sia. Banyak yang berfoto di tempat ini, ada yang minum kopi, ada yang menggunakan untuk belajar baca buku di tempat ini. Karena di tempat ini memberikan suatu rasa nyaman yang luar biasa. Sekilas penjelasan dari proyek kami. Sekian, terima kasih. Dalam kerohanian kami juga semakin dipertajam, baik dalam bentuk PA kelompok maupun dalam saat teduh bersama, dan juga melalui orang-orang yang di sekitar kami yang dipakai Tuhan secara luar biasa yang membentuk kami dalam segi kerohanian kami. Melalui kegiatan PPK ini, saya mendapat pembelajaran yang pertama bagaimana mementoring 8 laki-laki dalam kegiatan PPK ini, khususnya di tim lingkungan. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih untuk pandemi COVID-19 karena walaupun membuat mahasiswa batal PPL 2 bulan keluar, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk melaksanakan PPK di kampus sehingga menghasilkan hasil karya yang luar biasa untuk kampus kita. Ada beberapa hal yang menjadi berkat dalam mengikuti PPK selama 5 minggu. Yang pertama, saling mengerti satu sama yang lain. Yang kedua, lebih dekat dengan Tuhan melalui doa. Dan yang ketiga, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, sebetulnya kita saling membutuhkan.
Terima kasih untuk pihak kampus yang telah memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkarya dalam PPK selama kurang lebih 5 minggu. Dan dalamnya itu mahasiswa diberikan tanggung jawab yang besar, sehingga ide-ide dan skill-skill yang terpendam mereka bisa keluarkan, sehingga hasil yang dihasilkan sangat memuaskan. Dan saya berterima kasih untuk pihak kampus dan donatur yang selalu mendukung kami. Terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada kampus yang sudah mengadakan PPK selama 5 minggu di kampus SPPI, dan di dalamnya saya mendapatkan banyak berkat. Dan berkat yang paling inti yang saya dapatkan adalah yang pertama, yaitu kerendahan hati, di mana kita mau menerima masukan dan kerjasama dari yang lain. Kemudian yang kedua, kebersamaan. Dalam membangun suatu pekerjaan kita membutuhkan kerjasama. Tanpa kerjasama, proyek sekecil apapun tidak akan tercapai, dan bersyukur semuanya tercapai karena kerjasama dari tim lingkungan SPPI. Terima kasih. Berkat yang saya dapat ada 4 ditambah 1 jadi 5, yaitu saya belajar menjadi seorang tukang dari teman-teman, yang kedua rendah hati, yang ketiga setia pada hal-hal yang sangat kecil, bisa kita bilang mikro. Dan yang keempat yaitu bahwa saya tahu bahwa hidup itu adalah sebuah belajar. Dan kelima, saya berterima kasih kepada Corona atau COVID-19. Terima kasih. Berkat yang saya dapatkan selama mengikuti PPK adalah bagaimana kita saling memahami satu sama dengan lain. Selain daripada itu, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita dipercayakan kepada kita, dan juga kita harus rendah hati. Ya, terima kasih untuk kampus STT SPPI yang telah mengadakan PPK kurang lebih 5 minggu. Dan saya juga bersyukur ditempatkan di tim lingkungan, di mana saya mendapatkan begitu banyak pengalaman dan berkat. Terlebih khusus saya belajar banyak hal tentang kedisiplinan, kekompakan, dan juga belajar tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu proyek yang baik. Thank you.